Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafah. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى مذكرا بذلك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Bapak Ibu rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita, kajian Al-Quranul Karim, sedikit belajar memahami Al-Quranul Karim. Bapak Ibu rahimakumullah, kita masih di surah Ali Imran, surah ketiga ayat 145. Ali Imran surah ketiga ayat 145. Kita bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idnillahi kitaban muajjala. Wa may yurid thawabad dunya nu'tihi minha وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ. Dan tidaklah dan setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali atas izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kitabun muajjala, sebagai ketetapan dari Allah yang sudah ditentukan ajalnya, ditentukan batas waktunya. Dan barang siapa yang mengharapkan pahala dunia, barang siapa yang mengharapkan balasan dunia, maka kami berikan balasan itu, kata Allah, di dunia kepada orang itu. Dan barang siapa yang mengharapkan pahala akhirat, balasan di akhirat, maka Allah kasih balasan di akhirat itu kepadanya. Dan Allah membalas orang-orang yang bersyukur dengan balasan yang berlipat ganda. Bapak Ibu rahimakumullah, jadi itu sedikit terjemahan bebas dari surah Ali Imran ayat 145. Dan seperti biasa bahwa ayat ini masih lanjutan dari beberapa ayat sebelumnya, masih berkisar cuplikan dari perang Uhud. Di ayat sebelumnya kita sedikit mengulang bahwa ada informasi, ada yang mengatakan ketika perang Uhud itu bahwa Rasulullah telah wafat. Maka ketika ada berita bahwa Nabi itu telah terbunuh di perang Uhud, otomatis ini kemudian membuat guncang semangat kaum mukminin, para sahabat Nabi. Nabi kita sudah wafat. Sebagai mereka bilang seperti itu. Maka kondisi seperti ini kemudian menyebabkan sebagian kaum muslimin sempat akan mundur dan akan kembali kepada kekafiran mereka sebelum beriman. Jadi mau sempat mundur
ketika ada berita bahwa Nabi wafat. Makanya kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, di ayat berikutnya, ayat 145-nya ini Allah kemudian menyebutkan bahwa tidak ada manusia pun di muka bumi itu akan meninggal dunia, akan wafat, kecuali memang sudah ditetapkan ajalnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bagaimanapun juga ketika orang-orang itu bisa meninggal dunia, termasuk juga Nabi kita Muhammad SAW itu juga pasti akan merasakan kematian, akan mati juga, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya Bapak Ibu rahimakumullah, Allah memberikan isyarat bahwa kaum muslimin itu, entah Nabi Muhammad itu hidup atau tidak, harus tetap maju, jangan mundur. Saya ulangi, jadi seandainya Nabi Muhammad itu wafat, tetap Allah memerintahkan kepada kaum mukminin untuk terus melanjutkan perang Uhud. Itu ya kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan minder, jangan pesimis. Karena bagaimanapun kata Allah, ketika orang itu berperang, bersikap tidak pantang menyerah, itu bukan berarti akan segera mati. Sebaliknya, ketika orang mundur dari peperangan, bersikap pengecut, itu bukan berarti menunda kematian. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, saya ulangi, ketika orang itu maju ke medan tempur, ke medan peperangan, bukan berarti mereka akan segera mati. Sebaliknya, ketika mereka mundur, bukan berarti mereka akan terlepas dari kematian. Semuanya, baik yang berperang atau yang tidak, semuanya mati, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu maksudnya, tetap harus maju. Dan banyak emang kita temukan ya, orang-orang yang memang sudah banyak aktif di medan tempur, ternyata matinya di atas kasur. Ada atau tidak? Banyak. Ya, contoh yang paling gampang adalah Khalid bin Walid. Kata Khalid bin Walid itu adalah ya panglima perang ya di zaman Nabi, termasuk setelah Nabi wafat. Beliau termasuk salah satu panglima terbaik yang dimiliki oleh kaum muslimin. Kata Khalid bin Walid itu, saya sudah ikut serta dalam peperangan kurang lebih 100 kali katanya. Berapa? 100 kali peperangan. Dan tidak ada di tubuhku kecuali ada bekas luka tombak, panah ataupun sabetan pedang. Tapi lihatlah, sebentar lagi saya akan mati di atas kasurnya, kata Khalid bin Walid. Beliau mengatakan seperti itu ketika beliau sudah hampir sakaratul maut. Artinya apa Bapak Ibu rahimakumullah? Harusnya logika kita akan mengatakan Khalid akan mati di medan perang. Kenapa? Karena hari-harinya, hampir setiap hari, katakanlah 100 kali semasa hidupnya, beliau ikut serta dalam peperangan, entah ketika beliau masih kafir ataupun setelah beliau masuk Islam. Bayangkan itu. Kenapa? Karena ajal mati kapan dan di mananya itu sudah Allah tetapkan, kitabam muajjalah. Dan tentunya banyak contoh-contoh yang lain. Jadi berkaitan dengan kapannya, adapun termasuk tempat kematian kita, itu tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini memang didukung oleh firman Allah dalam surah yang lain. Allah sebut di Quran surah Luqman surah ke-71 ayat 34, di ujung ayatnya kata Allah, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Dan tidaklah ada manusia yang tahu di bumi mana mereka akan mati. Pak Takin kecilnya di Madura, tinggalnya Magetan, gak tahu matinya di mana. Termasuk juga, mohon maaf gitu kan,
kakaknya Pak Fauzi Abi ya, lama tinggal di Jakarta, ternyata wafatnya di Madura, Bapak Ibu sekalian ya. Madura itu. Termasuk kakak yang kedua tinggalnya di Ponorogo, ternyata wafatnya di Magetan. Banyak contoh-contoh yang lain bahwa memang kapan dan di mananya kematian kita itu tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tidak penting kapan dan di mananya itu, yang penting adalah kita mati dalam husnul khotimah, alhamdulillah. Jadi enggak penting di mananya, enggak penting kapannya, yang penting mati membawa iman dan Islam dan amal soleh, husnul khotimah. Alhamdulillah, itu yang penting itu. Sama dengan sampai itu salah satu perdana menterinya Israel itu ya, Anis Soros itu, Ariel Sharon ya kan. Dia koma katanya sejak 2006, koma permanen, matinya 2014. Bayangkan loh itu. Harusnya udah mati dari dulu, ternyata tetap matinya justru setelah berapa tahun itu? 8 tahun koma baru kemudian meninggal, mati. Itu gara-gara kenapa? Urusan dengan ajal, kapan dan di mananya itu hanya Allah yang tahu. Tetapi tentunya kita semua akan mati ya Pak Ibu rahimakumullah. Yang tua mati, yang muda juga mati. Tidak perlu menunggu tua untuk mati, yang muda juga akan mati, yang kaya mati, yang miskin juga mati, perempuan yang mati, laki-laki mati, pejabat yang mati, rakyat mati, aparat desa yang mati, aparat istana juga mati, semuanya akan mati ya Pak Ibu rahimakumullah. Sebagaimana ayat yang sering kita dengar, kullu nafsin dha'iqatul maut, semua yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya mati. Surah Al-Imran 185, Surah Al-Anbiya ayat 35, dan Surah Al-Ankabut ayat 57, kullu nafsin dha'iqatul maut. Memang kematian ini adalah sesuatu yang kita lari daripadanya Bapak Ibu. Kita lari dari kematian, lari dari kematian. Jangankan yang muda, yang tua saja tidak ingin mati. Jangankan yang muda, yang tua-tua mungkin masih pengen hidup sekian tahun lagi, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kematian itu adalah sesuatu yang memang kita lari daripadanya. Tetapi sejauh apapun kita lari, kita tetap ajal akan menjemput kita, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala surah An-Nisa surah ke-4 ayat 78, kata Allah, "Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah." Dimanapun kamu berada, kata Allah, mati itu, maut itu pasti akan menjemputmu, sekalipun kamu berada di benteng yang kokoh, di bunker yang kokoh. Bunker, di bunker. Gak ada, gak bisa. Pasti akan mati. Lari. Termasuk firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Jumu'ah. Al-Jumu'ah ayat ke-8, kata Allah, "Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun." Kata Allah, sampaikan Muhammad kepada orang-orang itu bahwa kematian yang kalian itu lari daripadanya, niscaya kematian itu pasti akan menemui mereka. Itu kematian. Siap-siap menjemput kematian. Tetapi ya Bapak Ibu rahimakumullah, memang ada setidaknya 2 tipe ya orang itu dalam menghadapi kematian.
seperti orang berkendara ketika lampu itu kuning. Ketika lampu merah itu warna kuning, orang akan bilang, masih kuning, langsung tancap gas. Masih kuning, tancap gas. Ada orang yang kedua berpikir, lampu kuning, udah pelankan aja, lampu kuning soalnya. Gitu. Sama, umur kita seperti itu. Jadi kita masih merasa 30 atau sudah merasa 30? Kalau masih merasa 60, biasanya terus aktivitasnya gak karu-karuan. Tetapi ketika sudah dia merasa, usia saya udah 30, usia saya udah 40, usia saya sudah 50, usia saya udah 60 dan sebentar lagi akan mati. Bukan merasa masih 60 atau masih 70. Padahal kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a'mar ummati ma baina 60 wa 70 atau kama qala Rasulullah. Rata-rata umur umatku itu ya kisaran 60 sampai 70 tahun. Tetapi banyak juga yang wafat sebelum 60 dan ada juga yang wafat lebih dari 70 itu bonus. Dan kayaknya di sini udah ada yang lebih 70. Ya ada beberapa, mungkin ada Pak Karsono, ada Pak Sawari dan siapa lagi? Itu tentunya bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menginginkan ketika wafat semakin banyak amal ibadah pahala yang dibawa ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu usia rata-rata menurut Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu rahimakumullah, jadi ayat ini pelajaran pertama yang bisa kita ambil bahwa kematian itu ada sesuatu yang pasti dan kita tidak akan bisa lari daripadanya. Oleh karena itu ketika kematian itu adalah sesuatu yang pasti, sangat layak untuk kita mempersiapkan bekal-bekal terbaik ketika kita akan hidup setelah kematian. Jadi bagaimanapun Bapak Ibu rahimakumullah, kematian bukanlah akhir dari segalanya, tetapi kematian adalah babak baru dari hidup kita. Alhamdulillah. Jadi kematian bukanlah akhir dari hidup kita, tetapi adalah babak baru dari kehidupan kita selanjutnya di akhirat itu. Kehidupan yang baru. Itu kematian. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-kayyisu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu kata Nabi adalah orang yang bisa mengendalikan hawa nafsunya dan dia memperbanyak amal kebaikan, amal ibadah sebagai bekal ketika sudah mati, meninggal dunia. Cari bekal yang banyak. Bapak Ibu rahimakumullah, jadi itu yang pertama, kematian adalah sesuatu yang pasti dan kita tidak bisa lari daripadanya. Kita tidak bisa meminta untuk diundur dan tidak bisa minta untuk dipercepat. Kalau udah jam sekian, menit kesekian, detik kesekian, sudah itulah waktu kematian kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-A'raf surah ke-7 ya. Ayat ke-34 kata Allah, wa likulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dan setiap umat itu, setiap manusia kata Allah ada ajalnya, ada batas waktunya.
ketika sudah tiba ajalnya, tiba batas waktunya, fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, maka ajal kematian itu tidak bisa diundur dan tidak bisa dimajukan walau sa'atan, sekalipun sesaat saja. Tidak bisa. Sudah tidak bisa. Bapak Ibu rahimakumullah, adapun pelajaran kedua yang bisa kita ambil dari ayat ini, kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang mengharapkan balasan di dunia, Allah kasih balasannya. Orang yang amal ibadahnya, amal perbuatannya difokuskan untuk mendapatkan balasan pahala di dunia, Allah kasih. Ini pernah mungkin disampaikan oleh Pak Budi di pertemuan awal-awal itu, bahwa memang kata beliau, kata Pak Budi itu, amal ibadah kita tidak layak dikait-kaitkan dengan urusan dunia, kata beliau itu. Tidak layak dikait-kaitkan dengan urusan dunia. Kalau ibadah kita itu dikait-kaitkan dengan sepenggal, dengan sepotong kebahagiaan dunia, jangan-jangan nanti di akhirat tidak akan mendapatkan balasan. Bahkan Bapak Ibu rahmatullah, ada sebagian ulama dulu, ulama salaf yang soleh, ketika mereka beribadah, entah itu sholat, entah itu puasa, setelah itu mendapatkan kemudahan dalam hidup, mereka sedih. Kenapa? Karena mereka khawatir kemudahan itu adalah balasan dari ibadah sholat yang dia lakukan. Khawatirnya nanti di akhirat dia tidak mendapatkan balasan lagi, ya Pak Ibu. Itu luar biasa itu, luar biasa. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, sampai begitunya ya, sampai nangis-nangis, sampai sedih kalau mendapatkan kemudahan dalam hidup. Khawatirnya kemudahan itu adalah balasan yang Allah berikan dari amal ibadah kita ketika kita di dunia. Adapun di akhirat, kata Allah, ngapain kamu minta sekarang? Kan udah saya kasih dulu, kata Allah Subhanahu wa taala. Itu apa? Menyedihkan gitu ya, kalau sampai seperti itu. Menyedihkan. Artinya balasannya Allah bayar cash semuanya di dunia, adapun di akhirat dia gak dapat apa-apa. Kemudian juga Pak Budi kemarin mengutip ayat Al-Qur'anul Karim, surah Hud, surah ke-11 ayat ke-15. Kata Allah, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum wa hum fiha la yubkhasun." Orang yang mengharapkan kebahagiaan dunia, harta, balasan di dunia, Allah sempurnakan balasannya. Allah sempurnakan balasannya di dunia, tetapi dia di akhirat tidak akan mendapatkan apa-apa. Kenapa? Balasannya sudah Allah tunaikan, Allah sempurnakan di dunia. Na'udzubillah kalau seperti itu. Na'udzubillah. Dan memang terjadi ya Bapak Ibu rahmatullah, ini juga terjadi kepada beberapa sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya ketika ada sebagian kaum muslimin itu yang bersama Rasulullah berperang di Medan Uhud, ada sebagian mereka yang berperang untuk mendapatkan apa? Ghanimah, harta rampasan. Orang yang seperti ini, kata Allah Subhanahu wa taala, dia dapat harta rampasan, balasannya, tetapi tidak ada balasan lagi nanti di akhirat kecuali apa? Balasan yang jelek dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan eman. Artinya tetap kita dalam melakukan aktivitas, terutama aktivitas ibadah, diniatkan hanya untuk mendapatkan ridha Allah dan balasan di akhirat itu. Ini kan termasuk analogi yang logis Bapak Ibu ya. Analogi
yang logis Allah sudah balas, sempurnakan balasannya di dunia, tidak usah menggerutu nanti ketika udah tidak mendapatkan balasan lagi di akhirat. Makanya salah satu doa yang dilontarkan oleh sebagian kaum muslimin, apa doanya? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Surah Al-Baqarah surah kedua ayat 201. Tetapi ada sebagian yang lain kata Allah yang berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah titik. Jadi Allah sebutkan di surah Al-Baqarah ayat 200 di ujung ayatnya, pertengahan ayatnya, ada sebagian orang minan nasi yaqulu Rabbana atina fid dunya hasanah. Ada sebagian manusia kata Allah yang mereka berdoa minta kepada Allah, ya Allah berikanlah kebaikan di dunia kepada kami. Allah balas, wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Allah sempurnakan balasannya di dunia, tetapi di akhirat tidak dapat balasan apa-apa. Na'udzubillah. Kalau seperti itu, na'udzubillah. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, tidak perlu jumawa juga, tidak perlu sombong juga ketika kita mendapatkan, alhamdulillah sebetulnya kita dapat kemudahan di dunia ya, tetapi tidak perlu jumawa, tidak perlu sombong seolah-olah karena ibadah kita kemudian kita lancar hidupnya. Gak gitu juga, Banyak orang yang baik salatnya, baik ibadahnya, tetapi mohon maaf, secara ekonomi mungkin sulit, hidupnya sulit, terlunta-lunta kadang-kadang seperti itu. Tapi bukan berarti kita katakan, ibadahmu gak benar. Gak gitu juga. Boleh jadi ibadahnya itu nanti Allah akan balas semuanya di mana? Di akhirat. Itu tentunya lebih nikmat ya. Walaupun ini sulit. Karena kadang-kadang kita tetap minta kepada Allah agar diberikan kemudahan di dunia, termasuk juga nanti ketika kita sudah berada di alam akhir. Jadi tidak perlu mengait-ngaitkan antara kondisi kita saat ini, tidak terlalu mengait-ngaitkan antara kondisi kita saat ini dengan amal ibadah kita. Kalau dikait-kaitkan malah banyak repotnya juga. Betapa banyak orang yang tidak sholat tapi rezekinya lancar. Ada atau tidak? Ada banyak. Tapi banyak juga orang yang rajin ibadahnya tapi seret rezekinya. Ada juga. Jadi tidak perlu terlalu dikait-kaitkan Bapak Ibu. Jadi saya pribadi memang sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Budi kemarin, memang tidak terlalu mengait-ngaitkan urusan ibadah dengan urusan dunia. Bahkan lebih ekstrim lagi kata Pak Budi itu, karena gak ada kaitannya memang, kata Budi itu gak ada kaitannya. Bapak Ibu rahimakumullah, jadi itu yang kedua, bahwa orang yang mengharapkan balasan di dunia, Allah juga akan kasih balasan itu di dunia. Ini saking apa ya? Saking sifat rahmannya Allah. Rahman itu kan berarti Allah mengasihi seluruh makhluknya, apakah itu muslim ataupun dia kafir, entah hewan ataupun tumbuhan, semuanya dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Allah Maha Rahman, dikasih semua. Tetapi Allah juga punya sifat Ar-Rahim, yang sebagai ulama menyebutkan bahwa sifat Ar-Rahim ini adalah kasih sayang Allah yang Allah sempurnakan nanti kepada orang-orang mukmin nanti di akhirat. Alhamdulillah. Ibu rahimakumullah, adapun pelajaran yang ketiga kata Allah Subhanahu wa taala, wa may yurid thawabal akhirati nu'tihi minha. Orang yang mengharapkan balasan di akhirat, Allah akan kasih balasannya di akhirat. Termasuk juga Allah insyaallah akan memberikan
ketentraman kepada dia ketika di dunia. Makanya fid dunya hasanah wa fil akhirati Khadijah katanya, enggak, keliru ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tuh. Ini apa sama analogi yang sering disampaikan oleh banyak ustadz. Sama ketika orang menanam padi, tidak hanya padi yang tumbuh tapi rumput juga tumbuh. Jadi rumput itu seolah-olah dunia, padi adalah akhiratnya itu. Adapun orang yang menanam padi, ya gak mungkin tumbuh. Adapun orang yang menanam rumput tidak akan tumbuh padi. Sama seperti itu orang yang mengharapkan balasan di dunia, Allah kasih balasannya, tapi tidak ada balasan di akhirat. Tetapi orang yang memfokuskan niatnya untuk urusan akhirat, Allah sempurnakan balasan di akhirat, tapi juga Allah berikan ketentraman, keridhaan kepada orang itu ketika masih di dunia. Lengkap balasannya, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dan ini juga ditopang juga oleh firman Allah dalam surah yang lain. Allah sebutkan dalam Al-Quran Al-Karim surah Asy-Syura surah ke-43, surah Asy-Syura surah ke-43 ayat ke-20, 42, maaf. Asy-Syura surah ke-42 ayat 20. Kata Allah, man kana yuridu harthal akhirati nazid lahu fi harthih wa man kana yuridu thawabad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Barang siapa, kata Allah, yang mengharapkan keuntungan di akhirat, balasan di akhirat, Allah tambahkan keuntungan itu baginya fid dunya wa fil akhirah. Adapun orang yang mengharapkan keuntungan di dunia, kami berikan keuntungan itu padanya di dunia, tetapi mereka tidak mendapatkan bagiannya nanti di akhirat, dan itu sangat-sangat eman sekali. Jadi ini salah satu pentingnya niat, Bapak Ibu ya. Pentingnya niat ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sekedar untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, li wajhillah, mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau udah seperti itu, insyaallah Allah juga berikan ketenangan di dunia, walaupun mungkin ekonominya seret atau mungkin banyak masalah, kita yakini bahwa Allahu Akbar. Apa artinya Allahu Akbar itu? Allahu Akbar artinya semuanya kecil, yang besar cuma Allah. Itu Allahu Akbar apa artinya? Semuanya kecil, yang besar cuma Allah. Enteng semua segala urusan, yang besar hanya Allah, kecil bagi Allah itu urusan kita. Tinggal kun fayakun. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Tidak ada yang sulit, tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Ibu rahimakumullah. Kemudian yang keempat, Allah itu wasana jazil syakirin. Sebagaimana yang kemarin kita sampaikan bahwa Allah itu memiliki sifat asy-syakur. Apa itu asy-syakur? Asy-syakur itu salah satu maknanya bisa diartikan sebagai zat yang membalas balasan yang berlipat ganda walaupun amalannya sedikit. Jadi asy-syakur itu adalah amalan sedikit dibalas dengan balasan yang banyak, yang besar itu Allah Subhanahu wa taala. Sedikit amal kita, paling banter ya 70 tahun gitu ya ibadahnya.
Itu pun dipotong dengan sebelum balik 10 tahun katakanlah, berarti 60 tahun. Itu dipotong dengan ketika masih gak sholat pas usia muda. Dipotong seperti itu kan. Baru taubat misalkan. Banyak. Artinya sedikit sebetulnya ibadahnya, sholatnya atau puasanya gitu ya. Tetapi ternyata karena dia sudah bertobat, beristighfar kepada Allah, ternyata dibalas dengan balasan yang tidak ada batasnya. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah membalas, melipat gandakan pahala itu sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Udah terserah Allah itu balasannya seperti apa. Jadi itu Bapak rahimakumullah, ayat 145 surah Ali Imran. Sebelum kita tutup, kita bisa simpulkan bahwa ayat ini yang pertama, pelajaran pertama bisa kita ambil bahwa kematian adalah sesuatu yang pasti, kita tidak bisa lari daripadanya. Maka yang sangat layak kita lakukan adalah mempersiapkan bekal-bekal terbaik. Kemudian yang kedua, bahwa orang yang mengharapkan balasan dari ibadahnya di dunia, Allah sempurnakan balasannya di dunia, tetapi nanti na'udzubillah dia sudah tidak bisa menggerutu lagi kepada Allah di akhirat, karena Allah sudah menyempurnakan balasannya di dunia. Adapun yang ketiga, orang yang ikhlas dalam ibadahnya, mengharap ridha Allah, mengharap pahala di akhirat, Allah sempurnakan balasannya di akhirat. Termasuk juga Allah berikan ketentraman dia dalam menghadapi ujian-ujian yang Allah berikan ketika di dunia. Kemudian yang keempat, Allah itu adalah zat yang maha asyakur, maha mensyukuri. Artinya amalan yang sedikit kita lakukan ternyata dibalas dengan balasan yang berlipat ganda, tidak ada batas. Kita beribadah 60 tahun ternyata dibalas surga selama-lamanya. Itu balasan yang tidak terbatas, Bapak Ibu. Semoga bermanfaat dan dicatat amal ibadah berpahala di Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup perjumpaan kita kali ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.